Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Bagus Sartono selaku Ketua Korstat. Yang kami hormati Ibu Ramya Rahmawati PhD selaku Wakil Ketua Korstat Wilayah 1. Yang kami hormati Ibu Dr. Ismaini Zen selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan anggota Korstat Wilayah Sumatera dan Bangka Belitung. Pertama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan juga anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita menerima kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini untuk menyelenggarakan kegiatan musyawarah kerja Wilayah 1 Forstat 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, saya Winalia Agwil akan memandu kegiatan hari ini hingga dengan selesai. Adapun acara pada hari ini terdiri dari kegiatan pembukaan dan juga kegiatan inti. Kegiatan pembukaan terdiri dari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Forstat, sambutan dari Wakil Ketua Korstat Wilayah 1, Ibu Ramya Rahmawati PhD, kemudian sambutan Ketua Korstat sekaligus membuka acara oleh Dr. Bagus Sartono, kemudian pembacaan doa oleh Saudara Riki Krisdianto. Agenda berikutnya adalah agenda inti, yaitu sharing dan diskusi bersama Ibu Dr. Ismaini Zen, yaitu dengan tema penyelenggaraan pojok statistik di perguruan tinggi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan prodi secara singkat oleh setiap program studi atau peminatan statistika yang berada di Sumatera dan juga Bangka Belitung. Kemudian agenda berikutnya adalah pembahasan rencana kerja yang akan dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua Forstat Wilayah 1. Kemudian penyampaian informasi atau breaking news, dan yang terakhir penutupan dan sesi dokumentasi. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Forstat. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan sikap hikmat.
Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Ketua Forstat Wilayah 1 kepada Ibu Rania Rahmawati PSD, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia, Bapak Dr. Bagus Sartono. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Dr. Ismaini Zain, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, dan Ketua Minat Statistika di perguruan tinggi di wilayah Sumatera dan Bangka Belitung, serta seluruh peserta musyawarah kerja wilayah 1 Forstat yang berbahagia. Alhamdulillah ya, senantiasa bersyukur karena pada pagi ini kita masih diberi kesempatan ya dan kesehatan sehingga kita bisa berada di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara yang istimewa ini, yaitu Musyawarah Kerja Wilayah 1 Forstat 2024. Semoga dari hari ke hari kita bisa menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus ya pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya nih di akhir pekan untuk hadir dalam kegiatan ini ya. Sebagaimana kita ketahui ya, memang seperti yang disampaikan di Munas Polstat tanggal 8 Maret 2024 yang lalu di Polstat STIS, kita diamanahkan untuk melakukan musyawarah kerja di wilayah masing-masing, dan insya Allah hari ini kita akan menunaikan amanah tersebut ya, walaupun mungkin belum memungkinkan ya kita bertemu secara luring. Semoga tidak mengurangi makna dan tujuan dari acara ini. Bapak Ibu, paling tidak ada 3 agenda utama acara kita hari ini. Yang pertama, nanti akan ada pemaparan materi ya, atau sharing lah ya oleh Ibu Dr. Ismaini Zain. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan menyampaikan materi dan sharing pengalamannya ya dan pengetahuan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ibu dan keluarga. Dan yang kedua, nanti akan dilakukan pemaparan profil singkat oleh para ketua jurusan atau koordinator prodi atau ketua minat ya, sehingga kita lebih mengenal nih dosen-dosen statistika di wilayah 1 dan lebih tahu ya bidang keahlian dan juga bidang penelitiannya itu apa ya. Jadi memang esensi dari kegiatan ini itu adalah silaturahmi ya, saling sharing ya, karena sharing is caring. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, pada tahun 2022 ya, pada Muskelwil 2 tahun yang lalu, itu anggota wilayah 1 ini hanya 7 perguruan tinggi. Nah, sekarang di tahun 2024 ini sudah ada 12 universitas nih yang masuk dalam keanggotaan Polstat ya. Yang baru itu ada UIN Jambi ya, UIN Bukit Tinggi, UNAN, ITERA gitu ya. Kemudian UNU Lampung gitu. Nah, semoga ya pertumbuhan kuantitas ini membuat Forsat itu makin kuat ya, khususnya di wilayah 1. Dan semoga pertumbuhan kuantitas ini juga dibarengi oleh pertumbuhan kualitas kita, sehingga kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan ya, yaitu unggul bersama, maju bersama. Dan yang ketiga ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Wina tadi, itu yang tak kalah penting dari kegiatan ini adalah kita akan merumuskan program kerja dalam kira-kira 1,5 tahun ke depan ya. Nanti akan kita diskusikan ini program-program apa saja nih yang optimal dan bisa kita lakukan ya. Ya mungkin saja nanti kita akan katakanlah yang meniru, mengamati, tiru dan modifikasi dari wilayah yang lain gitu ya, ada webinar series gitu, kemudian ada penelitian bersama, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, kemudian bisa jadi ada Forstat Summer School, pengelolaan jurnal bersama, dan juga lomba-lomba mahasiswa ya, khususnya di wilayah 1. Ya, walaupun mungkin di tingkat nasional kita punya Satria Data seperti itu, akan tetapi itu tentunya tidak cukup ya untuk katakanlah kalau kita ingin menambah indikator kinerja utama kita.
Dan semoga semua program yang direncanakan hari ini itu bisa teraktualisasi ya, sehingga kita bisa bersinergi untuk dapat membantu meningkatkan atmosfer akademik dan juga menyukseskan tercapainya indikator kinerja utama di institusi kita masing-masing. Dan kedepannya semoga kita bisa melangkah bersama dalam memajukan pendidikan statistika di Indonesia, khususnya di wilayah 1. Mohon nanti kepada Bapak Ketua Forstat ya untuk dapat membuka dan mungkin memberikan arahan dan sambutan ya. Dan juga nanti membuka acara ini secara resmi. Demikian ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tulus ya. Semoga acara ini bermanfaat ya, lancar dan berkah, dan mohon maaf ya atas segala kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ramia. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara Muskerwil 1 Forstat tahun 2024 oleh Bapak Dr. Bagus Sartono. Kepada Bapak Dr. Bagus, persilakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ibu Wakil Ketua Forstat Wilayah 1, Ibu Ramia Rahmawati, Ibu Dr. Ismaini Zain sebagai narasumber pada kegiatan Muskerwil hari ini. Salam hormat Bu Ismaini. Ini di ITS ya Bu Ismaini ya. Dan juga tentu saja yang kami hormati semuanya Bapak Ibu pimpinan perwakilan anggota Forstat di wilayah 1. Tadi saya kelihatan Bu Profesor Lili, Pak Dodi, Devianto, dan lain-lain, Pak Open, tadi saya lihat. Salam hormat semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, kami senang bahwa wilayah 1 pada hari ini akan melakukan Muskerwil. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan beberapa hal pada sambutan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada 12 ya Bu Ramia ya, secara total ya 12 anggota Forstat untuk wilayah 1, Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Negeri Padang gitu ya, kemudian Riau, UIN ya, UIN Jambi maupun Bukit Tinggi kalau tidak salah, kemudian ITERA, Universitas Nahdlatul Ulama tadi disampaikan di Lampung, dan Universitas Negeri Padang ini yang prodi statistika dan sains datanya baru nih Pak Dodi ya. Kemudian kok Negeri Padang ya, Andalas ya Pak Dodi ya. Andalas Pak. Andalas sama-sama di Padang misalnya nih. Iya. Dan yang lain ya kan, Negeri Medan barangkali ya sudah bergabung semuanya. Insya Allah 12-12-nya hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ini barangkali menyampaikan kembali bahwa Forstat ini punya 6 wilayah, dan Bapak Ibu semua tergabung pada wilayah 1 yang dikoordinir, koordinasikan oleh Ibu Dr. Ramia Rahmawati. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, di Forstat ini ada 9 bidang, mulai dari bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan seterusnya, sampai hubungan dan kerjasama internasional. Sehingga nanti Bu Ramia dan Bapak Ibu sekalian, mohon kembali untuk dipastikan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah tergabung di salah satu bidang tersebut. Ya, jadi para perwakilan mohon bisa di-assign di bidang-bidang tersebut, sehingga kemudian nanti program-program kerjanya juga selaras dengan program-program kerja di masing-masing bidang tersebut. Itu barangkali yang pertama. Yang lain, Bapak Ibu sekalian, kami barangkali juga ingin sosialisasikan kembali bahwa pada kepengurusan tahun ini ada 9 anggota kehormatan Forstat ya, kalian ya, yang
kita bersama-sama memposisikan beliau-beliau ini anggota kehormatan Forstat ini semacam apa namanya ya, dewan pengarah barangkali begitu ya. Meskipun istilahnya di ADRT Forstat itu adalah anggota kehormatan. Jadi ada Profesor Tony Tawarudin, Bapak Yudi Andriana, Profesor Ahmad Fauzi, Profesor Hadi Wijayanto, Ibu Sri Astuti Tamrin, Bapak Profesor Muhammad Masuri, Pak Anang Kurnia, Profesor Bustanul Arifin, dan Profesor Ijir Sofyan. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian pada saat pelaksanaan kegiatan, monggo manfaatkan Bapak Ibu sekalian di anggota kehormatan, jaringan-jaringan beliau begitu ya, untuk mungkin meningkatkan efektivitas dari program kerja yang nanti akan disusun di wilayah 1. Jadi beliau-beliau sudah apa namanya menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi banyak pada perkembangan Forstat, insya Allah ya. Yang lain Bapak Ibu sekalian tadi sudah kami sampaikan, sekali lagi Bu Ramia mohon dipastikan nanti teman-teman perwakilan ini sudah tergabung di berbagai bidang yang ada di Forstat, dan kami berharap partisipasi dan dalam pelaksanaan program kerja Forstat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi ini setidaknya sudah menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan organisasi. Saya kira kami selalu mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, kontribusi waktu, tenaga gitu ya, curahan pemikiran, dan ya barangkali juga biaya begitu ya untuk kemajuan Forstat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal saja yang ingin kami titipkan ini Bu Ramya dan Bapak Ibu sekalian pada penyusunan program kerja nanti. Ada 3 kata kunci yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu nanti, bahwa yang pertama ini adalah terkait dengan kolaborasi. Jadi kegiatan Muskerwil ini tadi disampaikan oleh Bu Ramya, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan pengenalan gitu ya dalam wilayah 1 begitu ya antar anggota, sehingga harapannya tentu saja bisa saling meningkatkan kerjasama untuk kemajuan bersama. Jadi kolaborasi ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Dengan adanya kolaborasi, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan kalau kita kerja sendirian. Tidak hanya itu, produktivitas apapun begitu yang terkait dengan produktivitas ini Bapak Ibu, ini insya Allah akan jauh lebih baik pada saat kita bekerja bersama. Ya, jadi kolaborasi nanti apakah akan diwujudkan dalam bentuk kolaborasi riset begitu ya antara anggota di wilayah 1, atau mungkin ada join event begitu ya, join webinar kah, atau join conference, atau yang lain, termasuk tadi Bu Ramya menyinggung kita adakan yuk acara apa tadi, kompetisi ilmiah mahasiswa bersama misalkan gitu ya, dan lain-lain. Ini kolaborasi ini saya kira penting Bapak Ibu sekalian, dan mohon apa namanya dijadikan kata kunci nanti dalam penyusunan rencana kerja. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini adalah kata kunci yang kedua, ini adalah kita sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi tentu saja harus memikirkan bahwa pendidikan yang kita rancang ini adalah pendidikan bukan untuk apa namanya saat ini, tapi untuk menyiapkan generasi di masa depan, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, sehingga mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya berorientasi ya ke masa depan, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saya kira kata kunci yang penting, termasuk mungkin nanti kalau ada diskusi-diskusi mengenai kurikulum kah, atau diskusi-diskusi di bidang pendidikan kemahasiswaan, ini jangan terlewat bahwa kita ini berusaha untuk menyiapkan generasi masa depan, gitu ya. Jadi bukan generasi yang sama dengan kita barangkali, tapi generasi-generasi yang akan melanjutkan kesinambungan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kata kunci ketiga ini adalah impactful gitu ya. Jadi mohon nanti apapun program kerjanya kita susun sedemikian rupa supaya bisa memberikan dampak gitu ya, terutama tentu saja dampak kepada masyarakat
Ya, jadi tidak hanya dampak kepada kemajuan kita sendiri, tetapi juga dampak-dampak terhadap masyarakat luas gitu ya. Tadi disampaikan bahwa Ibu Isma ini akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan pojok statistik, dan saya kira ini adalah bagian dari kita memberikan dampak pada masyarakat sekitar gitu ya. Itu barangkali Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan. Eh, Kami mengucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan Muskerwil pada hari ini, dan secara resmi acara Muskerwil wilayah 1 Forstad kita buka secara resmi. Bismillah. Kita baca basmalah bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan Muskerwil pada hari ini bisa menghasilkan rencana-rencana kerja yang kita laksanakan bersama-sama dan memberikan dampak pada masa depan. Terima kasih Bu Lina. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bagus Sartono. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Riki Kristianto. Kepada Riki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak meninggalkan aktivitas yang lain sembari menadahkan kedua tangan kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama kita masing-masing. Izinkanlah di sini saya akan memandu doa ini secara Islam. Bagi yang non-Islam dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah 1 Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia Forstad. Untuk itu ya Allah ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti musyawarah ini. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke acara inti. Namun sebelumnya izinkan kami dari tim panitia melakukan penangkapan layar terlebih dahulu. Dimohonkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk open kamera. Yang pertama untuk slide 1. Oke, terima kasih. Untuk slide yang kedua. Oke, baik Bapak Ibu, untuk slide ketiga. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Selanjutnya adalah acara inti yang nanti akan terdiri dari sharing dan diskusi bersama Dr. Ismail Zain terkait penyelenggaraan pojok statistik seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan profil dari
program studi atau peminatan statistika untuk perguruan tinggi yang berada di wilayah Sumatera dan juga Bangka Belitung. Kemudian dilanjutkan dengan Muskerwil yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Ketua Wilayah 1. Baiklah, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu diskusi dan juga sharing bersama Ibu Dr. Ismaini Zain dengan tema pelaksanaan pojok statistik di perguruan tinggi. Itu ya, Ibu Ismaini. Salam kenal, Ibu. Selamat datang. Iya, terima kasih. Salam kenal juga. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan atau memperkenalkan secara singkat gitu ya Bu. Nanti boleh ditambahkan. Mohon maaf Siap. jika salah penyebutan gitu ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu Dr. Ismaini Zain menempuh pendidikan tinggi di S1-nya di statistika, yaitu di ITS. Kemudian untuk S2 dan S3 di studi kependudukan UGM ya Bu ya. Oke, nah untuk riwayat pekerjaan Ibu Dr. Ismaini Zain ini sangat banyak sekali Bapak Ibu, yaitu tentu saja sebagai tim ahli, sebagai juri dan lain hal ya. Dan kemudian yang terakhir itu untuk yang bersesuaian dengan tema kita pada saat ini, beliau adalah Ketua Pojok Statistika di ITS pada periode 2021 sampai dengan 2023 yang mengantarkan ITS sebagai peringkat terbaik ya Ibu ya dari 108 penyelenggara pojok statistik yang ada di Indonesia seperti itu. Nanti mungkin kita akan langsung menanyakan tips dan strategi dari Ibu Ismaini Zain dalam mengelola seperti itu atau dalam menyelenggarakan pojok statistik ini. Mungkin saya langsung saja Ibu, mungkin jika ada materi yang ingin disampaikan atau slide yang ingin ditampilkan, Ibu. Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Iya, Mbak Wina? Ya, saya panggil Mbak Wina aja nih karena masih muda ya gitu. siap. Jadi terima kasih Mbak Wina yang sudah mengantarkan saya pada sesi ini dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bahwasanya pada hari ini apalagi Muskerwil kemudian acara pertama nih di pojok statistik itu, padahal sebetulnya tadi setelah disampaikan itu bahwasanya ini adalah membahas tentang bagaimana program kerja. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang saya hormati Ketua Forstat Bapak Dr. Bagus Sartono, kemudian juga dari Ketua Panitia Penyelenggara Muskerwil 1 dari Forstat itu adalah Ibu Ramia Rahmatwati, PhD, dan juga yang saya tidak kalah hormat kepada seluruh peserta dari Muskerwil 1 ini, mungkin dari ketua jurusan atau ketua departemen, ketua prodi statistika, atau tadi disampaikan juga mungkin ada koordinator peminatan statistika. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu hari ini di hari Sabtu gitu ya berpikir bagaimana ke depan dan bagaimana memikirkan terutama untuk anak didik kita. Izin dari saya sebetulnya diminta untuk menjadi narasumber ini. Saya juga bertanya-tanya kenapa harus saya jadi narasumber, karena terus terang sekarang saya tidak menjadi ketua pojok statistik lagi gitu ya. Tetapi karena kemudian diskusi bahwasanya setidak-tidaknya ini mungkin akan saya rasa kalau menginspirasi juga tidak gitu ya, tetapi karena hal yang akan saya sampaikan ini sebetulnya ada yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran saya gitu ya. Walaupun kalau juara, kalaupun tadi disampaikan mendapat nomor 1 itu karena semuanya itu ada penilaiannya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan salam kenal juga ini ya Bapak dan Ibu yang mungkin belum kenal dengan saya. Mohon izin saya ingin berbagi layar gitu ya. Berbagi layar supaya lebih tersistematis. Nanti materi ini akan saya berikan gitu ya, akan saya berikan apabila diperlukan gitu ya. Jadi kemarin saya mendapat undangan sehingga apa judul yang tepat sehingga saya hanya ingin sharing dan diskusi saja tentang penyelenggaraan pojok statistik atau sebut postat di perguruan tinggi karena mungkin ada beberapa postat yang tidak di perguruan tinggi gitu ya.
Kemudian ini tadi undangannya ke saya juga bingung Bu Mbak Wina, ini judulnya apa ya nanti ya, karena di judul di undangan ini tidak ada judulnya gitu, tapi berdasarkan diskusi di WA barangkali yang tepat adalah diskusi dan sharing gitu. Biodata tadi saya sudah disampaikan, jadi eligibilitas saya di sini itu hanya sebagai ketua pojok statistik ya, sebagai di 2021 2022 mestinya, karena di 2021 itu baru berdiri di ujung di Desember gitu ya. Kemudian yang lain, saya dosen di Departemen Statistika sejak 1986 sampai sekarang, dan kesibukan saya yang agak sedikit menyita waktu itu adalah saya sampai dengan sekarang masih menjadi koordinator humas dan promosi SNPMB. Barangkali kalau ini boleh di-sharingkan juga suatu ketika gitu, monggo, karena ini juga merupakan sesuatu hal yang penting bagaimana menarik minat calon mahasiswa kita terhadap ilmu yang kita geluti, yaitu statistika gitu ya. Ini menurut saya juga sesuatu yang menjadi poin penting juga nih. Tidak selalu calon mahasiswa itu melirik kepada prodi-prodi dalam hal ini kedokteran dan lain sebagainya. Bahwasanya statistika itu juga merupakan satu prodi yang perlu dipertimbangkan ketika memilih, gitu ya, termasuk yang diploma 4 maupun yang diploma 3. Baik, jadi saya ingin berbagi tentang pengelolaan pojok statistik di ITS yang hal ini bekerja sama dengan BPS Provinsi Jatim. Nanti tidak semuanya akan saya sampaikan, tetapi akan saya coba supaya gambaran secara utuhnya itu keluar, sehingga saya akan keluarkan step by step, inilah yang kami lakukan dan inilah yang kami rasakan. Jadi kalau kilas balik pojok statistik ITS itu, waktu itu kebetulan kepala BPS ya, kepala BPS sendiri yang meresmikan gitu ya, yang meresmikan waktu itu di 22 Desember 2021. Dr. Margo Yuwono itu mendirikan pemanfaatan, intinya itu ingin pemanfaatan statistik di lingkungan perguruan tinggi dan menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan stakeholder gitu. Kebetulan ini 22 Desember diresmikan, dan langkah pertama dan saat itu juga saya diresmikan, dikukuhkan, tetapi hanya sebagai istilahnya itu pengurus yang belum ada SK-nya gitu. Lalu saya mencoba bagaimana apa sih pojok statistik, jadi saya pelajari dan lain sebagainya, dan masih sangat tidak memahami apa yang menjadi tugas saya gitu. Saya bersedia menjadi ketua pada saat itu, yang meminta saya adalah Ibu Kadep, Ibu Dr. Kartika Fitriasari. Saya terima karena menurut saya ini juga belum pernah sesuatu yang baru. Saya memang senang dengan sesuatu yang baru gitu. Nah, ini kemudian intinya disepakati adalah yang namanya dasar program kerjanya itu adalah bagaimana kalau memadukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang sudah lekat dengan kita, yang sudah sangat familiar dengan kita, dengan produk-produk BPS. Intinya seperti itu, kata kunci yang saya pahami di awal gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mengacu kepada Tridharma perguruan tinggi, maka setidak-tidaknya ada bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengembangan, dan kemudian ada pengabdian pada masyarakat. Lalu turunan-turunan dari kegiatan yang pendidikan dan pengajaran dicoba di-trace gitu ya, kuliah atau tim teaching nanti mengajak dari personel dari BPS untuk menyampaikan materi, kuliah tamu, kerja praktek, workshop, dan lain sebagainya. Penelitian dan pengembangan seperti tadi Bu Ramya juga mengatakan, penelitian bersama juga bisa dilakukan, tetapi ini tidak dengan antar instansi di perguruan tinggi gitu ya, tidak antar dosen gitu ya di berbagai perguruan tinggi, tetapi penelitian bersama terutama menggunakan produk-produk BPS yang nanti personil atau anggotanya itu adalah kita ambil dari teman-teman BPS. Kalau penelitian bersama yang sifatnya dilakukan oleh mahasiswa dengan mengambil produk-produk dari BPS, tentu saja sudah sangat banyak gitu ya, berupa karya atau tugas akhir atau berupa
tesis atau berupa disertasi mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya. Lalu pengabdian pada masyarakat. Nah, ini yang terus terang waktu pertama kali saya pikirkan ini yang akan saya atau kami akan buat sesuatu yang lebih gebrakan di bagaimana membuat pengabdian masyarakat karena hampir yang dua di atas ini sudah gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya pada awal tahun 2022 setelah berdiri tahun 2021 itu bingung dan tidak paham. Jadi sebetulnya buat apa Postat itu berdiri? Terlebih ketika pada saat itu kan setelah pandemi dan sebetulnya sudah ada yang namanya virtual. Artinya produk-produk BPS itu sangat bisa diakses tanpa harus membuat suatu tempat yang ada di suatu perguruan tinggi, di mana ingin menemukan, mempertemukan, memendekkan gitu ya, antara stakeholder atau yang membutuhkan tentang produk-produk BPS di perguruan tinggi masing-masing yang ditempelin pojok statistik itu. Sebetulnya terus terang masih bingung juga karena sebetulnya sangat mudah diakses di era yang dengan teknologi seperti ini online bahkan permintaan-permintaan yang sampai Rp0 itu sangat mudah diakses di dalam websitenya di BPS sendiri gitu. Lalu untuk apa berada di ITS? Lalu pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu adalah ternyata tidak hanya di ITS berdirinya, ternyata di perguruan tinggi yang lain juga ada. Dan ternyata yang membuat saya agak sedikit bingung adalah ternyata nanti ini seperti dilombakan. Kenapa? Karena ada awardingnya gitu. Jadi tujuannya itu terus terang sampai dengan sekarang pun mungkin menurut saya masih ada question mark. Walaupun dari sisi yang lain bagus juga karena ada beberapa manfaat gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu saya minta harus ada SK dan harus ada pengurus karena tidak mungkin saya bekerja sendiri. Lalu apa yang menjadi poin-poin besarnya? Ini kerjaannya apa? Karena tadi itu adalah mengacu kepada tridrama perguruan tinggi, maka kemudian saya juga mengacu seperti itu. Jadi ketuanya saya, kemudian apakah saya butuh wakil ketua? Saya pikir iya sebagai regenerasi nantinya bakalan, dan saya sudah membayangkan harus ada regenerasi, lalu sekretarisnya, kemudian tim IT-nya ini adalah Bapak Muhammad Aksan, kemudian tim risetnya dan tim KP-nya masing-masing adalah dosen-dosen di ITS, di Departemen Statistika, dan ada tim yang saya minta harus ada yang nanti untuk surat menyurat, karena tidak mungkin surat menyurat itu saya sebagai ketua pojok statistika akan bersurat baik kepada BPS karena levelingnya tidak boleh, gitu ya, tidak diperkenankan, gitu ya. Nah, dengan ini kemudian kami mencoba mengisi. Pertama tentu saja kami rapat internal, kami mengundang BPS itu. Sebetulnya BPS ini menaruh Podstat itu untuk apa? Kami tanya, terutama saya sebagai ketua ingin tahu sekali. Ini Senin 23 Mei, cukup jauh dari bulan Januarinya karena masih terlalu membingungkan gitu ya. Kemudian sampai kami minta kalau tadi ingin ke pengabdian masyarakat, waktu itu ada namanya Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Sehingga kami ingin bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Desa Pesanggerahan ini. Dan ini sudah sangat fokus dan kemudian sangat concern dari Desa Pesanggerahan sebagai stakeholder itu juga sangat menghendaki apa yang kemudian akan menjadi cita-cita dari pojok statistik ini. Dan ketika kemudian dicantolkan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya proposal APMAS dan lain sebagainya, maka itu belum tentu diterima dan kebetulan tidak lolos pada saat itu saya. Padahal sebetulnya ini sangat membutuhkan gitu. Nah, ini adalah problemanya. Jadi fokus saat itu, nah berarti harus beralih ke yang bidang pendidikan dan yang penelitian dan pengembangan ini juga kesulitan karena menunggu skema apa dan seterusnya. Akhirnya kita lebih concern pada yang pendidikan. Mulailah kami menyelenggarakan berbagai kuliah tamu dan melibatkan banyak narasumber, terutama mata kuliah yang bersesuaian, misalnya mata kuliah metodologi penelitian, kemudian mata kuliah official statistik, kemudian mata kuliah teknik sampling dan survei. Kita mengundang teman-teman dari BPS untuk diajukan, dan suatu kejutan juga karena tidak boleh berbayar. Artinya suatu keleluasaan bagi kami kalau mengundang dari teman-teman BPS itu tidak ada
fee yang harus dibayarkan, dan mereka juga dengan senang hati. Menurut saya ini luar biasa. Nah, kemudian juga pada pertengahan jalan itu muncul ide dari percakapan dengan rapat internal dan sebagainya itu, waktu itu ada penghargaan tentang satu data di Indonesia, lalu saya mulai berpikir bagaimana kalau kolaborasi dengan Sata Jatim dan Pojok Statistik. Nah, disinilah kemudian yang mungkin membuat kami itu beda dengan yang lain gitu ya. Karena dari program kerja kami ini kami membentuk 44 kelompok terdiri dari 2 orang per kelompok, lalu ada 44 OPD dan setiap KP itu dibimbing oleh gabungan dosen wali mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, nanti ada pembimbing pendamping dari BPS, namanya bukan pembimbing, juga pendamping dari OPD, lalu juga akan membentuk panitia. Nah, kemudian dari sinilah yang akan membuat mahasiswa itu ada untung, karena selama ini kalau mahasiswa KP itu pasti mencari sendiri di mana mahasiswa tersebut harus KP, tapi kalau di sini kita sudah bekerja sama dan sudah membuatkan ada 44 instansi yang bisa ditempati untuk KP, semuanya dalam tujuan Sata Jatim, membuat data Jatim itu menjadi lebih bagus untuk tahun depannya supaya ketika bertanding Jatim itu menjadi juara gitu ya. Nah, sehingga untuk itu kami bekali workshop pembekalan kerja praktek, kami bekali dengan melibatkan berbagai instansi, yaitu Bapeda, kemudian Kominfo, kemudian dari BPS sama dari kita gitu ya. Dan itu bergantian workshop, kemudian workshopnya kami lanjutkan juga karena kami ingin ada infografis, sasarannya adalah nanti di pojok statistik virtual. Jadi harus ada infografis, dan ini keuntungan mahasiswa karena mahasiswa akan berkarya dan membuat infografis. Infografisnya nanti narasumbernya ada dari BPS yang notabene kalau membuat materi infografis itu bagus-bagus gitu ya. Sehingga nanti mahasiswa yang tadi kerja praktek itu mempunyai keahlian dalam membuat infografis, dan itu nanti bisa dikolaborasi juga dengan mata kuliah-mata kuliah yang ada di Departemen Statistika. Kami mengundang pembicaranya cukup banyak, pembicaranya yang kami undang supaya punya segala dari aspek, tidak hanya dari Jatim tapi ada juga yang dari Jakarta, dari pusat gitu ya. Lalu kemudian kami juga menginginkan sebetulnya pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah itu maksudnya nanti akan kami publish gitu ya, kami publish seandainya karya itu ada dalam tanda kutip ada kualitas yang bisa diterima oleh mungkin salah satu jurnal dan sebagainya. Harapannya itu dulu adalah jurnal di Inferensi setidak-tidaknya, tetapi masih punya kendala karena nanti topiknya sama semua sehingga ditolak oleh dari yang pengurus di Inferensi gitu. Kami lakukan workshopnya, kami juga mengundang ahli-ahli yang memang di bidang. Jadi kalau topiknya kami ngumpul dari Diskominfo Jatim, kemudian kalau dari sisi penulisannya kami melihat dosennya, dan kemudian kalau dari ini Departemen Statistikanya sendiri kami undang Sekprodi 1 yang mengurusin akademiknya. Kemudian berkembang lagi barangkali kalau webinar gitu ya, webinar. Kenapa kami lebih sekarang webinar? Kalau tadi internal, tapi kalau ini kami terbuka buat seluruhnya. Ya seluruhnya kita undang, tetapi sekali lagi begitu ide webinar 1 ini kayaknya tidak berlanjut gitu, tidak ada webinar 02, 03 dan seterusnya. Sebetulnya di sini kami mengundang seluruh anggota pojok statistik di Indonesia, Selindo gitu ya. Harapannya nanti bagaimana kalau kita juga kerjasama seperti ini. Kalau nanti ada yang lain, bahkan kami supaya menarik minat itu, kami keluarkan pendanaan untuk door prize dari Kocek sendiri. Dari Kocek sendiri itu terus terang saja dari secara pribadi supaya menarik, dan mahasiswanya ada yang dari Aceh, ada yang dari Jambi dan seterusnya. Menurut saya sangat menarik gitu ya. Namun ini webinarnya mengundang seperti ini 12 November. Tapi selain itu kami juga mengundang kedatangan tamu dan kemudian malah justru meminta membuat semacam survei. Lalu ada kunjungan dari Bangkalan BPS Sidoarjo yang ingin mendirikan postat di masing-masing wilayah gitu ya. Juga menarik hati juga buat pimpinan-pimpinan gitu ya.
jadi tidak jarang sepi. Nah, inilah ruang tamu di kita atau ruang pojok statistik di kita. Nah, kemudian ujungnya adalah terus kemudian juga mengisi ini pojok statistik di virtual, kita mengisi produk-produk tadi kami isi. Nah, inilah ending tahun 2022 gitu ya. Pojok statistik ITS tidak mendapat penghargaan gitu ya. Dan saya tidak pernah kecewa karena menurut saya sudah mengisi gitu ya. Tapi Ibu Kadep sedikit kecewa gitu ya karena menurut beliau yang juara kita juga tidak kalah gitu ya. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah dokumentasinya kurang. Walaupun saya sudah mendokumentasikan, tapi dokumentasi itu harus ditaruh di suatu ruang dan kemudian yang mengisi itu adalah dari BPS gitu ya, dari BPS gitu. Nah, sejak itulah kemudian Ibu Kadep itu bilang, "Bu, sebetulnya Ibu sudah juara, tapi bagaimana kalau tahun 2003?" Nah, 2003 berdasarkan kriteria penilaian, maka saya mulai dengan sama seperti ini, rapat kerja sama persis yang dilakukan 2022, tetapi ketika itu ada rancangan program kerja, tahun 2022 juga sudah ada, tetapi kemudian ini kita masukkan. Bagaimana dengan deskripsi kegiatannya? Hampir mirip. Kami mengulang semua, jadi cloning dengan 2022. SK-nya juga tidak berubah, SK-nya masih tetap utuh, tapi ini tahun 2023, tapi kami mulai lebih awal per Januari, tapi juga kemudian lebih awal justru kami merekrut agen statistik. Kenapa agen statistik kami rekrut? Karena tahun sebelumnya kami berpendapat bahwasanya agen statistik mahasiswa tidak menjadi agen statistik yang harus kami laporkan. Jadi agen statistik itu kemarin kami lebih sifatnya itu adalah yang informal, tapi nanti kami jadwal bergiliran yang KP kemarin gitu ya. Tapi rekrutmennya adalah ya yang KP. Jadi rekrutmennya adalah rekrutmen bagi mereka yang KP dengan prosedur bahwasanya siapa yang KP itu adalah dari departemen, kemudian urusan dari Sekdep 1. Tapi 2023 kami balik. Kami merekrut agen statistik, siapa yang akan menjadi agen statistik akan diberi keuntungan bisa KP. Lalu tahun 2023 kami tetap 44 dan kami bekerja sama tetap 44, tapi kami menggalakkan coaching klinik dan kami sepakati setiap hari Selasa atau by request. Atau by request misalnya ada yang datang dan ini secara rutin kami lakukan, lalu kuliah tamu kami galakkan, kami undang dengan cara dan kemudian dengan online ataupun offline kami lakukan, lebih seringnya online, karena kalau dengan online itu maka kita bisa mengundang tidak hanya satu atau mahasiswa yang dalam satu kelas, tapi seluruh mahasiswa juga bisa, dan kami mengundang juga memberi kesempatan kepada semua teman-teman yang berminat Selindo gitu ya. Lalu kemudian informasi tentang agen statistik tadi setelah kami umumkan juga mendapatkan workshop ya, infografis juga, tapi kami berdasarkan tahun 2022 yang tidak memungkinkan untuk dipublish, maka kami membuat video grafis. Nah, video grafis itu kenapa? Karena sebetulnya di pojok statistik virtual juga diminta untuk mengisi gitu ya, sehingga kalau itu dinilai, maka ada baiknya saya juga ke sana. Dan kemudian yang kami terima waktu itu 88 mahasiswa, statistikanya 82, dan luar biasanya kami juga bisa mendaki dari matematika, padahal sebetulnya kami juga ingin yang misalnya dari perencanaan wilayah kota dan lain sebagainya, tapi belum. Karena memang sifat KP-nya berbeda, tapi kalau di statistika sama matematika ITS saja, kalau yang namanya KP di statistika itu menjadi salah satu mata kuliah, sedangkan kalau di matematika tidak, dia adalah tidak wajib gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi variasi kita. Gitu. Nah, kemudian kami buat SOP-nya, kami buatkan 3 gelombang, kerjaannya apa dan seterusnya kami tuliskan semua, karena tahun 2022 itu ya
hanya sifatnya seperti volunteer gitu ya. Sehingga kalau dengan seperti ini maka akan kedatangan mereka dan lain sebagainya itu akan lebih memudahkan gitu ya. Dan absennya juga akan lebih memudahkan dan kemudian laporan-laporannya juga mudah gitu. Juga kami buatkan SK agen statistiknya dan ini adalah SK dekan. Kemudian pelatihan-pelatihannya itu ini kenapa kok dibikin agen statistiknya itu gelombang 1, gelombang 2? Karena kalau saya tidak mau diundang secara online, tetapi kemudian diundang secara offline. Ruangannya kalau dengan 88 tadi itu, maka di pojok statistik itu walaupun kami cukup besar tetapi tidak mampu. Dan kami meminta untuk prodi 1, apakah boleh dikasih makan atau konsumsi sama bidang 1 boleh, asal laporannya ada dan kami lakukan seperti itu sehingga kami lakukan dan saya selalu membuat karena itu adalah penilaian sehingga semuanya pasti ada dokumentasi dan dokumentasinya tidak hanya 2 dimensi tapi sifatnya nanti ada semua ada videonya. Jadi kalau nanti ada kesempatan nanti akan saya putarkan beberapa videonya. Ini adalah video pelatihan agen statistik ini. Jadi padahal ini hanya semacam dibuat seperti CapCut gitu aja, tapi paling tidak ada dan ini bisa dimasukkan lagi ke dalam suatu kegiatan di tempat yang lain gitu. Nah, jadi hanya memasang tempel-tempel saja dan kemudian diminta sama mahasiswa untuk membuatkan gitu. Dan ini adalah yang gelombang 2 dengan cara yang sama saya buatkan kembali. Jadi seperti kayak gini sehingga sama saja tidak apa-apa tinggal ganti tempel-tempel dan sebagainya sampai kemudian gelombang 3. Sampai gelombang 3, kemudian seluruh kegiatan yang ada di Departemen Statistika Bukadep minta harus dipromosikan di pojok statistik. Sehingga nanti walaupun ada misalnya webinar internasional gitu dan sebagainya ya masuk ke dalam sini gitu ya. Ya ini adalah sebetulnya dalam tanda kutip kalau saya bilang apakah mengakali? Iya mungkin gitu ya, tapi sebetulnya karena ini yang dinilai gitu ya. Lalu ada acara-acara webinar yang mesti kemarin keluar Maha Cantik dan itu juga membuat kaget saya karena Bu Ari kemudian menyatakan bahwasanya Bu bagaimana kalau ini disosialisasikan dan terusnya saya bilang wajib ini karena kontraknya tidak ada untuk mensosialisasikan Maha Cantik gitu, mahasiswa cinta statistik gitu ya. Saya minta ada webinarnya dan disetujui dan kemudian banyak yang berpartisipasi dan memang kalau mereka mengadakan webinar hadiah-hadiahnya cukup banyak sehingga mahasiswa itu senang. Sehingga saya sampaikan kepada mahasiswa ikut partisipasi jawab pertanyaannya nanti pasti hadiahnya bagus-bagus payung, tumbler dan lain sebagainya sehingga mereka kreatif gitu ya. Nah, kemudian ini juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan misalnya sensus pertanian, saya minta dimasukkan di pojok statistik, kemudian seluruh info acara-acara juga masuk gitu. Ini workshop diulang, videografis, kemudian ini juga diulang seluruhnya, termasuk coaching klinik. Jadi coaching klinik setiap Selasa, tetapi akhirnya kalau setiap Selasa kadang-kadang tidak ada, maka ini by request ya, by request gitu. Ini workshop videografis gitu ya. Kemudian Hari Statistik Nasional kami juga supaya nanti ada materi di sana ya kami buatkan gitu ya. Di pojok statistik, di ruang pojok statistik gitu ya. Ini oke. Maaf, suaranya nggak ada videonya, Bu. Iya. Suaranya nggak ada ya karena saya ini nggak apa-apa nanti kalau ini mau diambil nanti saya kirimkan. Lalu kuliah tamu juga kami undang jadi kuliah tamu dari berbagai mata kuliah ini diselenggarakan ini kemudian ini kuliah tamu yang ada. Lalu terakhir ada di bulan November itu pertemuan pojok statistik se-Indonesia di Jogja gitu ya. Saya ditugaskan oleh Bukadep untuk menghadiri acara tersebut. Disitulah kemudian didiskusikan hal-hal yang menurut saya baru terbuka, saya ada yang hal-hal yang mesti kita sepakati. Di antaranya adalah konversi MBKM ternyata bisa sampai 20 SKS hanya di
magang menjadi agen statistik, di mana tentu saja saya menanyakan berbagai hal mengapa. Kalau di tempat kami hanya seolah-olah dikonversi dengan KP yang setara dengan 2 SKS. Tapi di berbagai perguruan tinggi ada yang sampai dengan 20 SKS. Nah, ini saya pertanyakan di saat itu sehingga saya banyak bertanya, sehingga saya dianggap yang paling aktif, sehingga saya dikategorikan sebagai si paling aktif. Kriterianya saya nggak jelas, tapi terus terang saya paling banyak protes pada saat itu, karena menurut saya kualitas lulusan statistika ke depan ini, apakah betul dengan hanya konversi 20 SKS di agen statistik, tapi ada juga yang 10 SKS, ada juga yang 6 SKS, dan seterusnya. Ini mungkin bisa menjadi bahan masukan juga gitu. Tapi kemudian disampaikan, Bu, tapi nilainya jadi bagus-bagus. Ya, otomatis MSIB dan lain sebagainya itu nilainya luar biasa, nilainya AA semua. Nah, kemudian saya juga menugaskan perwakilan Prajna Pramita Izati ini adalah yang dibayar oleh Departemen Statistika untuk menjadi koordinator agen statistik. Sedangkan anggotanya adalah agen statistik yang mengikuti KP. Sehingga ini adalah mahasiswa S2, kemudian setiap bulan mendapatkan honor. Dan ini tidak dari BPS, tapi dari Departemen Statistika. Nah, kemudian tugas tamu masih setiap sampai selesai kami akan buatkan ini konsultasi masih saya lakukan, kemudian ini banyak konsultasi kontra. Ini suasana di pojok statistik itu semakin saya marakkan karena pada saat tahun 2022 tidak diperkenankan mahasiswa itu untuk belajar atau melakukan suatu kegiatan di sini. Saya sedikit protes dengan Ibu Kadep, untuk apa pojok statistik dibuka kalau tidak boleh? Karena sebetulnya ruangannya sangat nyaman. Ruangannya sepi karena betul-betul juga di pojok, sehingga akhirnya tahun 2023 mahasiswa banyak yang melakukan di pojok statistik, dan yang penting kemudian login juga di daftar atau presensi yang ada gitu ya. Ini belajar bareng, dan ketika ada konsultasi dengan dari BPS maka belajar bareng dan lain sebagainya. Dan ini juga kalau ada tamu-tamu saya minta datang saja di pojok statistik, ini datang dari BRIN. Kemudian juga publikasinya semuanya harus menempelkan logo-logo pojok statistik, itu semuanya ada. Kemudian juga flyer-flyer yang di KP semuanya harus bekerja sama dengan atau mencantumkan logo statistik, dan akhirnya di pojok statistik tadi pagi saya buka 218-44, dan kemarin kami waktu mendapatkan kejuaraan itu 100 sekian, namun yang kami banggakan adalah produk-produk ini semuanya hasil dari mahasiswa gitu ya. Jadi tidak tercampur dengan yang di BPS, produk-produk BPS gitu ya. Sehingga yang pada saat 23 November kemudian datanglah reviewer atau Monef yang ingin melihat, dan kemudian dinyatakan bahwasanya diundang ke Jakarta, dan ternyata adalah mendapatkan anugerah awarding nomor penyelenggara terbaik. Dan setelah itu juga kami selalu membuat rekaman video-video setiap yang datang, kami paksa untuk video-video. Nah, sehingga endingnya adalah kami dinyatakan sebagai terbaik nomor 1 gitu. Suaranya mungkin nggak ada ya? Oke. Oke. Nah, ini dan pada saat itu Pak Rektor ada undangan 2 sehingga kami dinyatakan sebagai pojok statistik terbaik ya di ini kan, walaupun menurut saya itu harusnya adalah keniscayaan yang harus dilakukan tapi dilombakan, sehingga kemudian apakah tahun depan juara, kenapa yang kemarin nggak juara, karena ada aturan hanya 1 kali ya. Ini adalah Bapak WR1 dan ini adalah penghubungnya gitu ya. Nah, tahun 2024, nanti saya sedikit nih, tahun 2004, saya terus terang mengundurkan diri jadi dari ketua. Karena bagi saya sudah merasa puas. Puasnya itu dalam arti karena apa yang diinginkan Ibu Kadep sudah saya realisasikan, tapi saya ingin regenerasi dan saya sampaikan wakil ketua harus naik jadi ketua, dan ketika saya mau diminta untuk menjadi anggota, saya tidak mau karena menurut saya
itu tidak baik gitu ya. Jadi saya akan di luar tetapi saya behind the scene. Jadi saya ketika ada rapat saya tetap diundang. Setidak-tidaknya saya masih dapat snack, setidak-tidaknya saya masih dapat makan siang gitu ya. Jadi makan siang gratis gitu ya. Dan penyusunan program kerja saya juga diikutkan, tetapi yang saya senang semua program berjalan lagi, tetapi justru ada pengembangannya yaitu kegiatan magang. Dan ini mungkin di kampus Merdeka ini kita baru pertama kali mungkin dengan yang pojok statistik dan pesertanya nanti juga dilakukan secara open recruitment sehingga terbuka, sehingga mudah-mudahan kalau kemarin diundang lagi itu ya apakah juara atau tidak itu urusan dari yang atasnya. Sebagai bahan diskusi di akhir daripada pemaparan saya, pojok statistik ITS ini punya agen statistik gitu ya. Agen statistik kalau mahasiswa pasti akan berganti gitu ya, karena mereka punya durasi. Apakah juga dari semester 1 sampai semester 8 tidak mungkin mereka akan di sana semua. Berarti saya waktu itu minta tetap ada sebagai koordinator dan ini dibayar dengan honor bulanan dari departemen. Sedangkan yang agen statistik sifatnya adalah temporer. Ya. Dan itu yang dikoordinasi. Agen statistik sekaligus sebagai peserta KP menurut saya adalah sesuatu inovasi dan terobosan karena menurut saya bisa memaksa untuk bisa menjadi agen statistik, kehadirannya bergiliran di pojok statistik dan kemudian bisa melayani dengan baik kalau ada tamu-tamu yang datang sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih gitu. Kunjungan ke Postat ITS itu selama ini terbatas mahasiswa yang melakukan kegiatan mandiri gitu. Kami belum sanggup atau belum bisa mengundang di luar mahasiswa, di luar atau stakeholder di luar dari yang lain kecuali memang ingin ada kunjungan. Misalnya ingin belajar Postat di ITS dan seterusnya. Menurut saya cita-cita pertama menjadi jembatan antara BPS dan mendekatkan stakeholder dengan produk-produk BPS itu menurut saya belum tercapai gitu ya. Dokumentasi di pojok statistik virtual ini perlu kesepakatan ya, perlu kesepakatan. Ini yang saya maksud adalah di pojok statistik virtual saya lihat banyak sekali yang diisikan atau yang dimuat atau yang diunggah itu adalah bukan produk dari pojok statistik tapi memang produk dari BPS sendiri. Kalau itu dinilai dan itu sudah disampaikan sih memang sama reviewer atau pemonefnya itu sudah kami lihat Bu, sudah kami beri bobot. Menurut saya tidak layak karena judulnya saja sudah pojok statistik gitu ya. Lalu awarding penyelenggaraan Postat di PT ini menurut saya perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dengan pendanaan. Kita ini memang dibuatkan kantor, dibuatkan ruang gitu ya. Tapi sebetulnya pelaksanaannya tadi semuanya murni di perguruan tinggi. Nah, ketika diberi awarding gitu, terus terang kemarin kami diberi piala, diberi semacam ini sama plakat seperti itu. Saya tanyakan apakah ada mungkin uang pembinaan gitu ya, barang-barang 5 juta, barang-barang 10 juta, syukur-syukur 50 juta gitu ya. Tapi tidak ada gitu ya, tidak ada gitu. Sementara memang kemarin penyelenggaraannya itu kan memang kemarin yang tahun 2023 cukup besar, tapi dijadikan satu dengan suatu acaranya BPS. Apa kalau nggak salah sensus pertanian gitu ya, sensus pertanian launching sekaligus launching website yang baru juga dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya ini perlu kalau dilombakan, apakah tidak berpikir bahwasanya mari kita bekerja sama dan berkolaborasi semuanya demi tujuan kebaikan seperti itu. Tidak harus diinikan. Karena toh kalau sudah mendapat juara juga katanya tidak boleh juara lagi, mungkin takut demotivasi bagi kami gitu ya. Nah, di ITS berbeda dengan di tempat yang lain, ada yang diberi kompensasi. Artinya pengurus itu mendapat kompensasi apakah itu dalam hal remun, apakah itu kemudian dalam hal yang lain, termasuk dalam kalau dalam SK itu menurut saya juga tidak bisalah dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan karena SK-SK penunjang itu juga sudah cukup banyak gitu ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan gitu ya sehingga siapapun yang menjadi ketua pojok statistik di suatu perguruan tinggi sebetulnya semangatnya besar, terutama dosen-dosen muda. Ini bahan diskusi yang nanti mau dipersilahkan. Catatan pribadi saya perlu mendokumentasikan hasil KP dari produk kolaborasi itu. Jadi kalau KP di tempat kami menjadi laporan KP, tapi tidak juga dibaca oleh orang lain. Sehingga saya terus terang punya PR buat saya sedang membuat book chapter
dari KP-KP yang ada di sini bisa menjadi 5 book chapter. Tapi janji saya ini mudah-mudahan bisa saya tepati dan akan saya setorkan kepada pengurus baru, dan ini mungkin sedang finishing yang masih on progress gitu. Nanti berarti seperti itu bisa di publish gitu ya, bisa dilihat apakah kami ISBN kan dan sebagainya gitu. Lalu perlu koordinasi dari segenap pihak tentang tujuan KP dan hasil kerjasamanya ini supaya bisa bermanfaat untuk kesemuanya, ini penting untuk dipikirkan. Lalu ada beberapa kegiatan penelitian yang melibatkan peneliti dalam pojok statistik, karena sebetulnya dosen-dosen itu banyak tertarik, tetapi dosen-dosen itu maunya instan gitu ya. Tapi kalau disuruh workshop, disuruh ketemuan seperti kayak ini nggak mau, tapi tanya-tanyanya kadang-kadang sesuatu yang sifatnya data-data yang tidak biasa terpublish. Misalnya, Bu, apakah ada kandungan tembaga di berbagai kota di wilayah dan seterusnya? Ternyata ada, tapi memang tidak terpublish. Nah, seperti ini mungkin akan kita keluarkan lagi di-upgrade seperti ini supaya nanti peneliti-peneliti yang lain itu melirik pojok statistik gitu ya. Dan menjalin kerjasama seperti saat ini menurut saya suatu langkah luar biasa gitu ya. Kalau kami ada kegiatan mengundang seluruh Porstat yang ada di Selindo, kalau dari teman-teman ada kegiatan mengundang juga kami, sehingga akan lebih terasa besar manfaatnya. Dan pembiayaannya kembali lagi pasti di biaya sendiri. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Wah, 9.15 sudahan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Ibu, sangat detail sekali seperti itu, mulai dari sejarah awal berdirikannya seperti itu pojok statistik di ITS, terutama di Departemen Statistika seperti itu, kemudian sampai program kerjanya mulai dari awal sampai dengan yang berakhirnya di periode Ibu, bahkan tadi di sharing juga yang sedang berjalan seperti itu di 2024 ya Ibu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya tanyakan dulu kepada peserta dari yang ini adalah perwakilan seperti itu anggota Forsat Wilayah 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ismaini, mungkin terkait bisa jadi diskusi seperti itu apa saja yang sudah dilaksanakan di pojok statistik, mungkin di perguruan tinggi Bapak Ibu sebagai sharing aja gitu. Jadi atau mungkin ada tadi hal yang lebih spesifik ingin ditanyakan terkait penyelenggaraan di ITS, boleh Bapak Ibu silakan. Mungkin saya Ibu Winalia, boleh ya? Ya boleh Ibu, silakan Bu Zernila ya. Assalamualaikum Bu Ismaini, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah, semoga baik semuanya. Ya, alhamdulillah, saya alumni ITS 88 Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu salah satu dosen juga, mungkin walaupun waktu itu mungkin Bu belum sempat masuk ya waktu itu. Iya. Tapi kita sering ketemu di luar kuliah. Alhamdulillah. Oke Bu, menarik apa yang udah Ibu sampaikan, dan kami memang harus akui apa yang ITS lakukan itu memang mungkin belum seserius perguruan tinggi lain lakukan gitu, spesifiknya untuk pojok. Saya teringat bertemu dengan Bu Riri itu terakhir tahun 2020 atau 2021 awal dalam salah satu acara. Waktu itu memang kita sempat ngobrol, mungkin karena waktu itu sama-sama masih bingung juga ya Bu ya, kita sempat bilang, udah nggak usah kita seriusin, itu kan harusnya tanggung jawab BPS, nah gitu waktu itu. Tapi apa yang Ibu sampaikan barusan ternyata memang akhirnya mendapat polanya. Satu hal yang kami ingin garis bawahi, ada beberapa hal juga yang sudah kami lakukan. Sebenarnya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, persoalannya adalah kita tidak mencatat apa yang kita lakukan gitu ya. Kita tidak mendokumentasikan dengan baik, sehingga untuk untuk Aceh saat itu USK harus harus menerima gitu kekalahan yang seharusnya tidak kita dapatkan gitu ya. Jadi digantikan oleh UIN yang menurut kami dari pandangan langsung aja udah terlihat USK justru lebih bagus gitulah. Nah, kemudian satu lagi kendalanya adalah BPS-nya sendiri. Kalau mungkin tergantung komitmen masing-masing juga Bu. Kalau di Aceh kita bisa lihat BPS barangkali karena personal yang tidak terlalu banyak dan sebagainya, mereka sendiri kewalahan gitu untuk bisa membagi personal mereka spesifik mengurusin pojok.
Tapi alhamdulillah kita sudah mulai juga sekarang mencoba dan tahun ini jauh-jauh lebih bagus memang dari tahun sebelumnya. Harapannya bisa ngikutin ITS lah ini, bisa diakui gitu secara nasional gitu ya Bu. Satu lagi mungkin share kami buat yang lain, apa yang kami lakukan kalau tadi ITS spesifik ke kerja praktek dan sebagainya. Kami mencoba memanfaatkan MBKM ya untuk kegiatan ini. Jadi selama 2 tahun berturut-turut kegiatan MBKM kami membangun desa itu kami cantolkan dengan pojok statistik bidang desa cantik Bu. Jadi Bisa kita saja. sudah dan itu sangat dihargai dan setiap tahun diminta lagi tuh oleh BPS untuk karena mereka berhasil ya desa yang kita ikutkan ke MBKM itu berhasil dalam pengelolaan data yang sangat baik sehingga desa binaan mereka yang lain minta kita ikutkan juga. Itu satu MBKM yang kita cantolkan dan berhasil sangat baik. Dan kami bersyukur juga karena di USK, setiap kegiatan MBKM mahasiswa kita sebutnya dengan MBKM unggul, itu ada insentif mahasiswa, Bu. Mereka Iya. mendapatkan, memang nggak banyak, sekitar 2 juta, tapi itu bisa membuat mahasiswa itu sangat tertarik untuk ikut di samping MBKM nasional yang lain. Satu lagi MBKM yang kita ikutin kaitannya dengan kerja praktek atau magang, tapi kami combine-kan dengan MBKM magang industri. Sehingga kami punya kerjasama yang sangat baik dengan Infokom Minsa dan Infokomtik untuk yang Aceh gitu Bu ya. Jadi tahun lalu ada 15 mahasiswa kita yang mensupport untuk bekerja sama di Dinas Kominsa Aceh dan tahun ini mungkin ada sekitar segitu juga 15 atau 20 mahasiswa yang mereka minta. Dan memang permintaan kalau pengalaman kami kita kaitkan dengan pojok statistik itu permintaan untuk magang itu sangat besar gitu. Karena kita luar biasa membantu. Yang awalnya mereka sehingga akhirnya ada beberapa mahasiswa kami yang selesai ya mereka minta bekerja di sana. Mereka minta mereka dibolehkan bekerja di sana gitu Bu ya. Dan akhirnya alumni itu di tahun berikutnya menjadi yang membina kegiatan adik-adiknya. Mereka muda, kemudian mereka tahu apa yang dibutuhkan gitu ya data-data dan berjalan dengan sangat baik. Cuma kendala kita itu tadi BPS-nya sendiri mungkin agak sulit ya mengikuti jalur kita yang lebih cepat gitu ya. Sehingga dan adalah kendala-kendala domestik lainnya misalkan pembinanya udah bagus tiba-tiba harus cuti melahirkan something seperti itu ya Bu ya. Jadi saya pikir itu normal saja nggak ada masalah. Cuma barangkali kita perlu cari bagaimana strategi lain yang lebih memungkinkan untuk kita bekerja sama dan keunggulan ITS tentu karena sudah lebih kaya dari kami USK, jadi berat buat kami untuk menghasilkan atau membantu mahasiswa dari segi finansial karena kadang untuk konsumsi aja kita masih berat Bu. Jadi mungkin itu salah satu kendala juga yang jadi challenge buat kami. Terima kasih Ibu sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Zukmila dan juga sedikit sharing dengan kegiatan atau penyelenggaraan pojok statistik di Unsyah Kuala gitu ya Bu ya. Ya itu Bapak Ibu sangat menarik sekali ternyata ada setiap pojok statistik di perguruan tinggi masing-masing itu memiliki satu program unggulan seperti itu seperti yang di Unsyah Kuala tadi itu adalah desa cantik seperti itu. Oke, mungkin bagi Ibu Isma ini ingin menanggapi terlebih dahulu dari Ibu Nila atau mungkin juga tadi mungkin Ibu Iya, terima kasih Mbak Mbak Wina. Jadi kalau tadi sebetulnya itu yang paling nggak bisa saya lakukan gitu ya, yang kemarin yang pertama kali di tahun 2022 desa cantik yang maunya saya pakai sebagai modal pertama gitu, tapi justru tidak bisa dan kemudian kami justru menemukan lebih banyak yang lebih terkait dengan mahasiswa. Seperti itu aja sih, tapi mungkin tadi ya karena masing-masing wilayah punya karakteristik sendiri gitu ya, karakter sendiri dan bagaimana model pola pendekatan kerjasamanya dengan BPS itu berbeda-beda mungkin sehingga kata kuncinya adalah ya harus lokal spesifik gitu. Kalau memang di wilayah masing-masing itu adalah desa cantik yang itu lebih menjadi prioritas, maka sebetulnya itulah yang harusnya dilakukan. Sehingga kalau itu dibuat semacam kriteria penilaian terbaik gitu ya, sehingga dasarnya juga harus jelas gitu ya.
apakah kalau KP itu 44 mahasiswa atau per tim itu ada 2 orang sehingga melibatkan 88 mahasiswa dan itu semuanya jadi agen statistik, itu kan sebetulnya trik. Trik misalnya agen statistik banyak-banyakan. Nah, kalau peserta KP-nya itu 88 orang semuanya memang saya minta untuk menjadi petugas atau dalam hal ini agen statistik, ya otomatis jadi banyak. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi bahan renungan buat kita bersama. Apa sih sebetulnya mendirikan Polstat itu gitu? Apakah banyak-banyakan di virtual Polstat? Coba aja kalau sekarang Bapak dan Ibu membuka di virtual Polstat itu, di pojok statistik virtual itu. Nanti ada yang istilahnya masih 0000 gitu ya, tidak ada infografisnya, videografisnya tidak ada, dan sepertinya itu. Terus kemudian apakah kemudian itu menjadi kalah gitu ya? Padahal menurut saya justru mereka lah yang harus ajak bekerja sama dan dibangun, dirangkul supaya bisa sesuai dengan tujuan semula. Menurut saya seperti itu yang unek-unek saya ya Mbak Wina ya. Jadi bukan berarti saya puas mendapatkan seperti itu, karena yang namanya semua lomba itu pasti ada kriterianya. Kalau bahasa saya, lu minta apa gue beri gitu kan gitu ya. Kalau misalnya agen statistik dibuat banyak-banyakan, saya buat seperti kayak gitu. Nah itu taktik untuk menang gitu. Nah, padahal menurut saya tidak harus menang, tapi adalah bagaimana pojok statistik itu berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Apalagi tadi isinya kan membantu ya, membantu stakeholder. Itu sih Mbak Wina. Mohon maaf kalau saya sedikit agak protes kalau yang kayak gini-gini. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, em, ada 2 versi gitu dari 2 perguruan tinggi, ada dari ITS dan juga Unsyakualah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau em, sharing juga seperti itu, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan baik ke Ibu Nila, mungkin tadi yang juga bisa juga ditanyakan begitu nih, Bapak Ibu sekalian. Belum, kalau belum mungkin sedikit Ibu Isma ini mungkin pertanyaan aja. Bahwa kita tahu bahwa pojok statistik ini kan sudah mulai dibentuk kalau di ITS tuh di 2021, seperti itu ya Bu ya. Jika ini kan beberapa ada yang program studi statistikanya baru begitu Ibu. Kalau Iya, seandainya berminat untuk membuka pojok statistika itu apakah masih memungkinkan sekarang ya Bu ya? iya, baik ya. Nah, ini juga menjadi suatu bahan diskusi yang bagus ya. Sebetulnya mendirikan pojok statistik itu Mbak Wina, sepemahaman saya itu kan sudah dirembuk bersama Forstat. Ya. Bahkan saya itu waktu di Jogja baru tahu sekali kalau rembukan dengan Forstat itu sampai dengan ruang. Ruang itu minimal berapa kali berapa, harus ada apa saja, icon fitur-fitur yang ada di ruang itu sampai seperti itu gitu. Tapi saya juga pada saat itu mengenal beberapa Polstat yang kemudian saya diundang ke sana gitu ya. Ada yang istilahnya nyempil di pojok, betul-betul pojok. Ruangannya cuma mungkin semacam 3x2 gitu, seperti kayak gitu. Nah, sehingga bagi saya kalau itu didatangi mungkin tidak, kalau di pojok statistiknya ITS menurut saya mewah gitu ya. Artinya orang senang datang ke situ dengan AC yang suasananya nyaman gitu. Tapi di tempat yang itu ada yang sifatnya itu di depan atau di ruang depan atau di perpustakaan nyempil seperti orang bazar itu, seperti ada di situ kayak begitu. Nah itu padahal sebetulnya sudah ada standar. Lalu bagaimana mekanismenya untuk membuat? Dulu sepemahaman saya itu satu kota satu gitu ya. Tapi sekarang di Surabaya dibuat banyak. UNESA ternyata launching, UPN launching dan sebagainya. Dan harus kerjasama dengan BPS, tapi BPS-nya kalau saya provinsi, terus kemudian yang Kota Madya, yang BPS Kota Madya kerjasama dengan di sini, ini. Berarti pembinanya sama, tapi membina Polstat yang berbeda, tapi dilombakan. Itu kan menurut saya menjadi sesuatu yang agak sedikit aneh. Tapi kalau perkara apakah bisa bertambah, akan menambah pojok statistik di Indonesia, nah itu mestinya yang menjawab adalah BPS, bukan saya gitu ya. Dan mungkin dari Forstat juga akan ada suatu kebijakan seperti apa, mungkin kembalikan kepada ini ya, kembalikan kepada fungsi dan tujuannya tadi itu menurut saya jauh lebih bagus. Berkolaborasi
dengan pojok statistik bayangkan ya kalau misalnya di Aceh tadi Bu Nur Mulia punya suatu topik bagus gitu ya, kami diinfokan kalau yang namanya acara seperti ini ya tergantung sih ya Zoom-nya itu kapasitasnya berapa gitu ya. Tapi mungkin ada mungkin 500 gitu ya, 500 gitu ya, kita undang perwakilan dari statistika ITS, podstatnya 10, kami bisa mengirimkan 10, 10, 10. Nanti kan kita bisa sharing bersama, dan itu bagi saya jauh lebih bermanfaat, karena ilmu yang orang lain dapatkan, itu bisa kita dapatkan juga. Seperti itu Mbak Wina. Baik Ibu, terima kasih. Seperti yang sudah kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau dari ITS sendiri seperti itu dari Unsiah Kuala juga tadi sudah sharing, itu banyak sekali manfaatnya baik bagi prodi seperti itu ya Bu ya. Yang tadi sepertinya ada sedikit yang saya tangkap Ibu, bahwa kalau kita bisa saja mengadakan misalkan kuliah tamu dan itu tanpa dipungut biaya seperti itu ya Bu, kalau Iya, seandainya praktisinya itu dari BPS seperti itu ya Bu betul. ya. Nah mungkin itu juga bisa menginspirasi Bapak Ibu nanti ini Mereka bisa. yang nggak mau dibayar, kita mau bayar, kita Oh bisa gitu, bayar. oh Jadi gitu kalau Bu. dari USK tadi itu kan misalnya dari pendanaan, kalau di tempat kami alhamdulillah ya pendanaan tuh kalau semakin banyak kuliah tamu dari departemen itu sangat memfasilitasi dan diperbolehkan dibayar gitu. Tapi memang tidak boleh dibayar kalau dari BPS itu ada ini ya zona integritasnya gitu. Jadi bagi saya itu bagus juga gitu ya. Artinya tinggal inisiatif menyelenggarakan gitu, terus kemudian cari orang-orang yang tepat. Cari orang-orang yang sesuai dengan topik yang kita angkat. Oke, Dan baik. yang paling banyak itu kemarin yang rutin kami lakukan setiap satu semester adalah bagaimana meng-coach data dengan biaya 0 rupiah. Dan 0 rupiah. Jadi kalau misalnya data yang dipublish itu kan berarti data-data makro, data-data yang agregat gitu ya, paling berbasis wilayah. Nah, apakah TA-TA anak-anak itu yang agregat saja atau data sekunder yang seperti itu saja gitu. Padahal bisa sampai data mikro. Data mikro itu misalnya katakanlah di Surabaya ada 1 juta rumah tangga, maka kita bisa minta data mikronya. Atau kalau saya kadang-kadang mengatakan data mentah atau raw data. Tapi sebetulnya itu adalah kalau istilahnya data mikro, dan itu sebetulnya diseminasi. Dan ketika diseminasi itu adalah berbayar, beli datanya itu ke BPS, dan sebetulnya baru tahu juga saya bahwasanya itu bisa 0 rupiah. Nah, ternyata anak-anak sangat membutuhkan itu, karena dengan data-data yang sifatnya tidak, mungkin kalau Provinsi Jatim kan terdiri dari 38 kabupaten kota madya, tapi begitu itu menggunakan data-data mikro, maka itu sudah beralih kepada mungkin big data gitu ya. Jadi akhirnya banyak hal yang bisa dilakukan. Menurut saya sih seperti itu tuh kok kemanfaatannya, dan itu rutin saya sampaikan juga kepada pengurus baru, jangan ditinggal itu, karena itu setiap semester kan pasti ada mahasiswa ya yang mengerjakan tugas akhir, tesis maupun disertasi gitu. Apalagi kalau anak S1 kan cukup banyak. Nah, sehingga itu sangat bagus. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu kalau itu sebetulnya boleh diakses, di-coach, ditangkap, prosesnya tidak susah, dan itu diberi kapasitas. Nah, dari ide ini juga saya merasa gini, kenapa sih pojok statistik itu tidak diberi hak, misalnya katakanlah ada data Susenas se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur itu maka semuanya data itu diberikan ke kami yang mendistribusikan. Dan ini juga sedang digodok. Syukur-syukur itu se-Indonesia gitu. Sehingga kan kalau minta tidak perlu melewati BPS, tapi kami bisa selesaikan walaupun nanti mekanismenya kami tetap lapor. Nah, tetapi itu akhirnya tuh endingnya atau ujung-ujungnya tuh kan khawatir disalahgunakan gitu, dan tidak terpantau dengan baik oleh BPS. Nah, itu mungkin nanti ke depannya akan dikembangkan. Gitu Mbak Wina. Siap, Ibu. Ini sepertinya ada yang raise hand Ibu. Yang Ya. pertama itu dari Jambi, UIN Jambi, itu Pak Betri ya. Silahkan Pak Betri. Terima kasih, Bu Ina. Yang saya hormati Bu Ismaini Zain. Ya. Ya. Terima kasih seringnya Ibu. Ya, sama-sama. Kami dari UIN Jambi, Bu. Statistik ini baru berumur 1 tahun, Ibu. Oke. Jadi baru izin berdirinya 2022, tapi baru Selamat, Pak. operasional 2023. Pojok statistik kami baru
hitungan bulan. Itu baru diresmikan Desember 2023 kemarin, Bu. Iya, selamat ya Pak. Ibu. Sebelum apa itu, kami mengadakan apa ketika menyusun kurikulum, Ibu, dengan kami mengundang BPS dan juga beberapa ahli kurikulum. Jadi dari ketika menyusun kurikulum itu ada masukan beberapa mata kuliah yang kami munculkan akhirnya. Yang ini saya tidak tahu apakah sependek pengetahuan saya belum ada mata kuliahnya di prodi statistik yang lain begitu. Yaitu yang pertama mata kuliah official statistik, dan yang kedua statistika sektoral. Ketika kami menjalankan ini ada beberapa kendala. Jadi di awal itu kami inginnya dua mata kuliah ini adalah team teaching dengan apa namanya dosen praktisi dari BPS begitu. Karena ini masukan dari Kepala BPS Provinsi Jambi. Tapi ternyata ketika kita ini kan kita berjalan, ternyata orang di BPS juga apa tidak memiliki apa ya Kapasitas. silabus lah begitu ya. Oh, silabus. Iya, silabus untuk gambaran seperti apa mata kuliah ini gitu. Nah, ini juga jadi kendala bagi kami. Akhirnya kami mencoba merumuskan sendiri begitu di prodi kami. Nah, mungkin ada masukan Ibu terkait ini mata kuliah yang baru ini. Mungkin di ITS ada gitu ya. Mungkin juga bisa sharing. Ya, baik, Pak. Kemudian ya terkait pojok statistik mungkin karena masih baru kami baru memiliki agen statistik, Ibu. Ya. Mungkin ada masukan juga terkait kami yang baru ini. Terima kasih, Ibu. Langsung ya, Mbak Bina. Ya, boleh, Bu. Nggih. Nggih, Pak Betri, selamat di baru ya, departemennya baru, podstatnya juga baru, gitu ya. Semoga berjalan dengan baik, gitu ya. Tentang dua mata kuliah tadi, Pak, kalau official statistik sudah banyak, Pak. Rasanya sudah banyak nih yang menggunakan nama mata kuliah official statistik. Nah, demikian juga kalau statistik sektoral mungkin kalau menurut saya statistik sektoral itu adalah sub dari official statistik, Bapak. Jadi kalau misalnya itu menjadi satu mata kuliah sendiri, itu menurut saya nanti harus betul-betul dipikirkan gitu ya. Nah, mohon maaf kalau tadi disampaikan silabusnya di BPS juga tidak punya gitu ya. Nah, berbeda dengan kami Pak Betri ya tadi ya. Seharusnya yang punya silabus, yang punya RPS rencana pembelajaran itu ya kita. Mereka lah yang kemudian mengikuti kita gitu ya. Jadi mereka diminta untuk mengisi materi apa gitu ya, karena kita yang merancang dari ini. Nanti bagus juga misalnya di dalam Muskerville ini kemudian merancang itu tuh RPS-nya. Nah, RPS itu mungkin tidak the new RPS gitu ya, karena sebetulnya seperti yang saya sampaikan di kami sudah ada Ofstat gitu ya, di official statistik itu di S1 itu juga mata kuliah yang sering mengundang dosen-dosen praktisi ya, dosen praktisi. Nah, apalagi dengan ada praktisi mengajar ya. Praktisi mengajar itu yang penting kan yang diajak itu adalah orang atau personel yang tidak punya NIDK, yang tidak punya NID, yang kemudian menjadi dosen ya seperti kayak gitu. Jadi boleh guru ini pokoknya kepala desa itu boleh seperti kayak gitu. Nah, itu share-nya kepada kami adalah pengalaman gitu ya. Oh ya, saya lupa cerita. Waktu di akhir jabatan saya, ya saya ambil itu jabatan gitu ya. Saya itu masih menyusun kerjasama dengan TVRI. TVRI, karena tadi saya satu waktu hari statistik itu saya sudah mencoba untuk bekerja sama dengan TVRI Jawa Timur, dan mereka justru kesulitan mempunyai materi. Lalu saya kasih tahu, Pak, bagaimana kalau ini kan slogan kita itu kan tempat asik belajar statistik ya. Podstat itu kan seperti itu. Nah, saya sampaikan seperti itu, bagaimana kalau saya dikasih slot sebulan sekali. Bahkan mereka memberi, kalau Ibu bisa seminggu sekali, oke gitu. Jadi di waktu hari statistik itu kan September. Nah, setelah September itu, tapi kemudian September, Oktober, November, terus kemudian saya berhenti, dan itu sudah saya sampaikan.
itu gaya-gaya podcast dan gaya-gaya kekinian itu kan gaya-gaya yang disenangi anak-anak. Supaya bagaimana anak-anak itu senang dengan statistik, belajarnya asik gitu ya, tidak harus ke Porstat tetapi ke podcastnya itu. Sampai saya itu memberi namanya tuh podcastik gitu ya, podcast statistik gitu ya ininya. Kalau di tempat yang lain kan ada yang bistik gitu ya, ada bistik gitu ya, bincang-bincang statistik seperti kayak gitu itu it's okay gitu ya. Tapi kalau seperti itu kemudian kita saling mengundang karena ahli-ahli itu kan mungkin di ITS ahlinya bidang apa, mungkin di Unsia, mungkin di Jambi, mungkin ini kan ahlinya macam-macam. Nah, itu bisa bertukar narasumber dan kita bisa mengisi gitu ya. Kalau untuk yang di Jambi sendiri, di perguruan tinggi Bapak sendiri, mestinya Bapak bisa banyak sekali. Kalau statistik sektoral itu berarti kan nanti bisa silahkan dirancang RPS-nya dan kemudian itulah yang kemudian diisi oleh praktisi-praktisi atau dosen-dosen tamu gitu ya. Nah, kalau tentang agen statistik, Pak, saya rasa tinggal dilihat agen statistik itu apa. Memang kalau di tempat ITS juga di tempat lain kan agen statistik itu senang pakai selempang gitu ya, ditulisi agen statistik kayak Putri Indonesia kayak situ. Jangan terapkan itu di ITS. Mereka tidak akan mau gitu ya. Yang paling bisa adalah menggunakan jas alma mater gitu. Jadi memang polanya kalau kemarin kapan kunjungan di akhir November itu kan kunjungan ke UII gitu. Saya lihat UII bagus banget kan anak-anaknya pakai ini agen statistiknya gitu. Jadi kayak ini mungkin cocok untuk di Jogja gitu ya, tapi tidak cocok untuk di Surabaya. Nah, sehingga kalau agen statistik nanti Pak yang penting adalah apa yang dilakukan sama anak tersebut selama di magang 1 semester kah? Kalau di tempat saya itu jadi 1 tahun, bukan 1 semester. Karena tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Jadi kaitannya adalah dengan KP yang dalam 1 semester itu harus melakukan, tapi menandatangani letter agreement gitu ya, bahwasanya dia harus dari 1 tahun. Seperti itu. Itu Mbak Wina. Baik Bu, gimana Pak Betri? Udah cukup ini ya, mendapatkan apa namanya, cukup jelas seperti itu apa yang tadi masih mengejar. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Betri? Ya, terima kasih Ibu, Bu Isma. Boleh Tadi nanti share apa? Pak, kalau ada RPS-nya saya punya Pak RPS-nya. Oh ya, gini Bu, Mbak. apa namanya untuk statistika sektoral itu kan. Jadi karena bukan maksud kami itu kami minta mereka membuatkan EPS tidak. Tapi maksudnya ketika kita menyusun silabusnya, kita berdiskusi dengan mereka begitu. Oh iya, Karena siap, juga kami masih nol dalam mata kuliah itu gitu. Iya. Ya, baik. Tapi menurut saya Pak, menurut saya pribadi ya Pak ya, statistik sektoral itu bagian daripada Ofstat gitu. Jadi harusnya kalau dijadikan judul mata kuliah, maka harus dicari benar bedanya dengan Ofstat itu apa. Itu aja sih kalau saya. Baik, terima kasih Bu. Di kami juga, di S2-nya kami juga ada official statistik, tapi pembedanya nanti adalah namanya aja sudah beda, analisis official statistik. Kalau yang di S1 itu adalah official statistik gitu ini. Seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Betri. Ada lagi satu lagi yang raiskan Ibu, yaitu Ibu Pepi Novianti dari UNIP. Silahkan Ibu Pepi. Terima kasih Bu Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Isma ini. Salam kenal juga Ibu Pepi. Ya, saya mewakili dari Universitas Bengkulu selaku Kaprodi S1 Statistika. Ini alhamdulillah saya banyak sekali insight yang didapat gitu ya Bu ya. Karena ini kita kebetulan hari Jumat Kamis kemarin itu didatangi oleh Ibu Dwi Retno. Oh ya. Dari BPS Pusat untuk naik pojok itu Bu. Jadi ya, berarti ada tanda-tanda menang Bu. Oh gitu Bu. Kemungkinan. Ya, jadi seperti itu Bu. Yang pasti ini karena saya juga termasuk baru sebagai Kaprodi gitu Bu ya. Jadi kadang pada saat awal-awal itu juga bertanya-tanya gitu Bu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan kerjasama BPS ini dalam bentuk pojok statistika ini gitu kan. Karena pada saat kerjasama itu kan langsung ke universitas ya Bu ya. Dan Prodi sempat dilibatkan, namun di tengah jalan itu agak terputus gitu antara Prodi dengan universitas gitu kan. Nah,
Tapi yang masih aktifnya itu yang antara koordinator BPS dengan koordinator prodi. Dan itu tadi juga termasuk tadi SK-SK itu tadi, itu sebenarnya kalau di kami tuh belum terbentuk seperti itu, cuma ada koordinator aja gitu, nggak ada anggota-anggotanya gitu. Mungkin bisa jadi masukan juga untuk prodi kami di pojok statistik di unit nanti ke depannya gitu ya. Termasuk kegiatan-kegiatan tadi juga. Jadi kemarin ya itu masih sebenarnya seperti seolah-olah kayak orang BPS itu menitipkan tempat gitu ke Iya. tas gitu ya Bu ya. Jadi makanya kalau kayak gini ya memang harus kita aktif untuk membuat kegiatan yang memang bisa kita manfaatkan dari BPS-nya gitu. Memang kadang mereka juga menawarkan gitu kan. Ya kami pokoknya siap Bu kalau memang harus ada kegiatan yang membutuhkan narasumber itu bisa undang kami gitu kan. Nah, tapi itu karena masih belum terlalu mendapat gambaran kegiatannya gitu kan. Jadi mungkin ya makanya saya bilang tadi insight-nya sangat bagus sekali yang kami peroleh di sini Bu. Jadi mungkin ke depannya kami bisa lebih mempersiapkan berarti gitu ya Bu, yang mungkin yang kegiatan-kegiatan tadi seminarnya mungkin kita benar-benar harus menjadwalkan kapan ini diisi oleh orang BPS gitu kan untuk kegiatan kuliah umum di prodi gitu seperti itu Bu. Nah terus ini juga Bu agak kita juga kemarin itu kan karena BPS-nya itu merasa selama ini pojok statistika itu hanya milik prodi S1 Iya, Universitas Bengkulu lah gitu. iya, Jadi mereka itu sempat bilang dan mulai semester ini itu kami juga jadinya diminta melibatkan agen itu dari prodi lain gitu lah Bu. Nah itu iya, bagaimana itu menurut Ibu tanggapan Ibu mengenai iya, hal itu aja. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pepi, silahkan Ibu. Iya, iya. Terima kasih tadi Bu Pepi itu tadi cukup tinggi loh Bu itu tadi di pojok virtualnya, di podstat virtualnya gitu. Mudah-mudahan kalau didatangi Bu Dwi Retno itu ada tanda-tanda Bu, itu masuk semuanya. Iya, Ibu jadi iya Bu. Ya, sekali lagi Bu ya, karena tadi itu saya secara pribadi sekali lagi saya tidak ingin mengurangi semangat dari Bapak dan Ibu gitu ya. Bahwasanya pojok statistik itu suatu keniscayaan yang ada, yang dititipkan. Seperti yang tadi kalau kita lihat kan ya Ibu, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini pojok statistik kita sudah sekarang sangat banyak kan itu ya. Berarti ada 34 provinsi, sudah ada 127 universitas gitu ya. Di sini kalau mau lihat bagaimana keaktifannya itu bisa dilihat gitu ya, dilihat dari sini, dan kemudian apa isinya itu juga bisa dilihat, tidak saja perguruan tinggi negeri, pasti juga ada swasta dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kadang-kadang menurut saya teman-teman itu agak sedikit euforianya itu, dikiranya dikasih uang sama BPS gitu, sehingga rame-rame tuh mendirikan pojok statistik gitu di tempatnya gitu. Nah, kayak nih UNJ nih mungkin dia nggak peduli dengan yang seperti ini kan seperti itu, tapi kan berarti sasaran utamanya tidak tercapai gitu ya. UI gimana dengan UI gitu ya? UI lumayan lah dengan seperti itu. Nah, kalau Jambi dengan Ibu tadi kan Unip tadi kan 280-an ya kayak gitu. Nanti kalau dilihat saya tuh terus terang ya waktu tahun 2023 saya itu paling kalau ada yang lebih dari saya harus berusaha untuk supaya lebih banyak nih. Karena apa? Karena ini dinilai gitu, karena ini dinilai. Tetapi saya tidak mau istilahnya saya isi dengan sesuatu yang bukan karya dari pojok statistik itu. Jadi semuanya itu adalah karya pojok statistik. Jadi karya anak-anak Ibu, karya anak-anak dari pojok statistik beneran. Jadi ini bukan karyanya ini. Tapi itu pun saya kemarin sama Bu Retno bilang gini, Bu gunanya apa sih Bu Dwi Retno pojok statistik ini? Kok nggak ada sih Bu ini yang likes tuh nggak ada. Nggak ada yang likes, ada saya lihat itu kalau nggak salah cuma 1 dan itu saya yang likes gitu ya. Apakah saya harus nge-likes gitu? Karena kan berarti dibuat di dalam dunia maya, ditaruh di medsos seperti kayak gini, tapi nggak untuk apa-apa gitu. Nah saya bilang mari kita bikin lomba yang membuat seperti ini atau dikembangin dengan Satria Data dan lain sebagainya seperti supaya ada manfaat. Tapi kalau dihitung kuantitatif, bahwasanya di ITS ada 218 infografis, maka tinggal mutunya seperti apa dan seterusnya.
Karena ini kalau ini kan tidak dinilai tapi hanya berdasarkan jumlah gitu ya. Nah, seperti videografis, kenapa 44 banyak di tempat kami? Karena kami seluruh KP hasilnya itu dituangkan dalam videografis. Jadi sudah ada video dan anak-anak mendapatkan ilmu tentang videografis itu. Oh, kayak apa sih videografis itu? Bagus-bagus nanti Bapak dan Ibu gitu. Ini saya pun tidak jago gitu sehingga saya sampaikan ini anak-anak bisa membuat hal-hal yang nanti silahkan dilihat videografis statistik kepegawaian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini anak-anak membuat dan ini sifatnya apa namanya? Dan kadang-kadang justru di luar dugaan gitu ya, sebetulnya ini bagus seperti kayak gitu. Ini kelompok 1 seperti kayak gini ini. Nah, sehingga tadi Bu ya, kalau saya bilang Bu Pepi ya, bagaimana menyusunnya itu tadi sekali lagi adalah bagaimana memang kembali lagi kepada tujuan kita gitu ya. Kalau tujuan kita tadi itu sebetulnya mendekatkan produk-produk BPS kepada stakeholder, di internalnya perguruan tinggi saja, stakeholder itu selain mahasiswa ada dosen sebagai peneliti gitu ya. Benar. Dan untungnya karena saya itu di ITS itu kalau sering ketemu dengan orang dan kemudian sering saya share tentang pojok statistik ya, Bu ada nggak data ini silahkan datang, tapi pengennya nggak mau, pengennya ya nanti dikasih seperti aja. Jadi menurut saya Bu, bagaimana mensosialisasikan kegiatan kita yang sesuai dengan tujuan pertama itu kepada dalam tanda kutip stakeholder di lingkungan kita gitu. Jadi tidak datang ke BPS-nya gitu orangnya, tapi mengunjungi ke kita. Tapi apakah kalau mengunjungi ke kita solutif? Tidak. Karena semuanya itu nanti masih harus balik ke BPS lagi. Nah, itu yang harus dijembatani supaya pojok statistik yang ada termasuk virtual ini itu punya manfaat buat siapa yang punya manfaat gitu ya. Karena kalau seperti ini tidak ada di likes, tidak ada itu sebetulnya ya hanya kayak foto ditempel di depan rumah kita. Mungkin ada yang lihat, mungkin ada yang nggak lihat, tapi kalau untuk lomba ternyata ini dilihat sehingga menjadi tujuan semu gitu ya, benar semu kayak gitu. Sehingga saya tidak mau 2024 jadi ketua lagi karena saya takut ketahuan nanti. Tapi kalau sekarang saya sampaikan betul, tapi saya sudah sampaikan ke Bu Dwi Retno, ini menurut saya tidak pas lah kalau untuk lomba-lomba dan apalagi kalau ITS tidak boleh menang lagi. Seperti itu. Kalau ITS nggak boleh menang lagi kan berarti kan nanti takut demotivasi temannya sudah nggak dibayar, suruh bikin kerjaan seperti ini gitu. Tapi karena yang saya minta untuk jadi ketua itu adalah wakil saya, insya Allah kesinambungannya jadi jalan. Itu Mbak Lina. Bu Pepi juga. Terima kasih Bu. Bu Pepi mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu tadi terima kasih aja Bu yang kasih nanti mungkin kalau misalnya ini ya ada teman yang bilang bisa benchmarking nih kita ke ITS kan. Nah itu boleh Bu, silakan. Oh nggak harus datang kok Bu. Mau kayak model kayak gini aja juga boleh kan. Iya. Pertukaran agen statistik tadi ya, agen statistik itu tadi kan kalau saya sudah memulai di tahun 2023 kan ada matematika Bu. Matematika itu. Jadi sudah saya mulai dan mereka jadi agen statistik juga. Jadi artinya dia melayani juga kalau ada tamu gitu. Tapi kalau yang lain Bu, keterikatannya itu artinya kedekatannya kayak gitu tuh belum 100% gitu ya. Padahal PWK itu perencanaan wilayah kota itu luar biasa kebutuhannya terhadap produk-produk BPS gitu ya. Tapi mereka datang saja. Perkapalan itu juga apakah ada data tentang bla bla bla. Saya punya daftar yang diminta oleh pengunjung tuh saya catat semuanya gitu. Dan hampir 90% itu tersedia tapi tidak terpublish di dalam websitenya BPS gitu. Bahkan BPS tuh menantang kepada kami tentang data-data maritim gitu ya. Kalau bisa bekerja sama dengan perkapalan, kami kan punya jurusan perkapalan, departemen perkapalan itu teknik perkapalan, sistem perkapalan, sama transportasi laut gitu. Nah ini tuh butuh banget nih data-data maritim gitu. Nah sebetulnya kalau memang mau dikemas lebih lanjut ya kan pasti juga tidak di ITS saja, di tempat lain mungkin ada. Nah yang seperti kayak gini-gini itu akhirnya BPS-nya juga dapat masukan, PT
PTN atau PTS juga dapat masukan, mahasiswa yang menggunakan, barulah itu menurut saya tujuan berdirinya pojok statistik, tidak untuk lomba-lombaan. Kalau sudah lomba-lombaan, nanti melakukannya seperti saya, gitu. Not quality, but quantity. Ya, itu intinya. Ya, yang pasti kebermanfaatan yang Iya. diperoleh ya Bu, yang diharapkan ya Bu Ya, ya. mohon maaf, ya, Bu. Oke, mungkin itu aja Bu. Iya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Pepi dan juga Ibu Ismaini atas pencerahannya seperti itu dan juga masukannya untuk pojok statistik yang ada di perguruan tinggi, terutama yang di wilayah Sumatera dan Bangka Belitung seperti itu, Ibu. Mungkin karena mengingat waktu, Iya. Ibu, mohon maaf mungkin sharing dan diskusi kita cukupkan dulu sampai di sini seperti itu. Mungkin di lain waktu ya seperti tadi yang usulan dari Ibu Pepi seperti itu mungkin bisa melakukan benchmarking langsung seperti itu ke ITS Iya, ya. baik. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Mudah-mudahan yang itu tadi juga sebaiknya apa yang saya tangkap tadi, Ibu mengharapkan bahwa pojok statistik ini lebih mengutamakan kemanfaatan dibandingkan perlombaan seperti Ibu ya. Iya. Eh, karena kita mengharapkan ada kolaborasi antara pojok statistik yang ada di seluruh Indonesia ini dibandingkan malah untuk berkompetisi seperti itu. Siap. Ya. Boleh mengejar quantity, tapi quality harus tetap nomor 1. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Wina, terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan apa yang menjadi pemikiran saya. Kalau yang baik silahkan diambil, kalau yang tidak baik mohon ditinggalkan saja. Saya terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam.